Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada pertemuan hari ini kita setelah menerima rapor PTS 1, kita akan belajar IPS tentang ASEAN, Association of Southeast Asia Nation, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mata pelajaran IPS kelas 6 semester 1. Ya, kita akan memasuki materi pembentukan ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand. Betul. Oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ya, jadi kita ingat kapan dibentuknya ASEAN? 8 Agustus 1967. Di mana? Di Bangkok, Thailand. Ya, dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasih, kita akan melihat latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, adanya persamaan letak wilayah di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, kecuali Thailand. Jadi Thailand adalah satu-satunya negara wilayah Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara anggota ASEAN. Yang keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, itulah tadi 4 latar belakang berdirinya ASEAN. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok awal berdirinya ASEAN. Ya, penandatanganan yang dilakukan di Bangkok, Thailand, dilakukan oleh yang pertama, Adam Malik, itu dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga, S. Rajaratnam dari Singapura. Yang keempat, Thanat Khoman dari Thailand. Yang terakhir, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ya, telah jadi tokoh-tokoh menteri luar negeri negara-negara, 5 negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Selanjutnya anak-anak, tujuan pembentukan ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dengan organisasi internasional dan regional. Yang keenam, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Itulah tujuan pembentukan ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok. Nah, selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip
anggota ASEAN. Prinsip-prinsip itu hal penting yang harus dijaga. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dari semua anggota ASEAN. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan secara damai jika terjadi konflik antar negara di ASEAN. Berikutnya yang keempat, menjalankan kerjasama secara efektif antar negara anggota ASEAN. Itulah tadi prinsip-prinsip anggota ASEAN. Kita lihat lambang ASEAN. Ya, setelah kita lihat gambar atau logo lambang ASEAN, makna lambang ASEAN yang pertama, berbentuk 10 batang padi yang terikat itu berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, padi digunakan sebagai lambang ASEAN karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok dan sebagai hasil pertanian utama negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Warna merah memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Warna putih memiliki arti yaitu kesucian. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara-negara anggota ASEAN. Ya, setelah kita melihat tentang berdirinya ASEAN, mempelajari berdirinya ASEAN, tugas IPS hari ini gambar dan jelaskan makna lambang ASEAN. Kalian gambar, diwarnai sesuai warnanya, terus jelaskan makna lambang ASEAN tersebut. Yang kedua, tuliskan 5 tokoh penanda tangan ya, deklarasi Bangkok dan asal negaranya. Tuliskan 5 penanda tangan deklarasi Bangkok dan asal negaranya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran IPS hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua.